Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faralidan Firdaus Wenda dari kelas 10B SMK Dirgantara Putra Bangsa, ingin mempresentasikan pelajaran sejarah Indonesia. Sistem pemerintahan presidensial. Negara Republik menganut sistem memiliki kekuasaan eksekutif lewat pemilihan umum. Pada sistem ini rakyatlah yang memilih siapa presidennya. Nantinya presiden akan menjalankan perannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Memiliki kewenangan memilih dan mengangkat penjabat-penjabat pemerintahan. Presiden juga mendapatkan jaminan konstitusi sehubungan kewenangannya dalam bidang legislatif. Negara Indonesia menganut sistem ini. Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Presiden memiliki hak prerogatif, hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif, bukan kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Perubahan sistem kabinet presidensial menjadi parlementer dilatar belakangi adanya tantangan dari beberapa anggota KNIP yang dipimpin Sultan Syahrir terhadap bentuk pemerintahan presidensial yang dianggap otoriter. Menyikapi tekanan ini dikeluarkanlah Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintahan tanggal 14 November 1945 yang memperbolehkan adanya partai politik dan mengganti sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer dengan Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama. Ciri-ciri pemerintahan parlementer. Parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kekuasaan besar parlemen meliputi badan perwakilan dan lembaga legislatif. Anggota parlemen berasal dari partai politik yang mendapatkan kursi dalam pemilihan umum. Semakin besar perolehan partai atau bahkan memenangkan pemilu, maka perwakilan akan semakin menjadi di parlemen. Kabinet terdiri dari para menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri memegang kekuasaan eksekutif. Sebagai besar anggota kabinet berasal dari parlemen. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Selama parlemen percaya kepada kabinet, maka kabinet dapat berumur panjang. Kepala negara bukanlah kepala pemerintahan. Ia adalah simbol saja dari negara tersebut. Kepala negara dapat menjatuhkan parlemen dan mengadakan pemilu lagi. Kabinet yang pernah berkuasa di Indonesia ada masa demokrasi liberal yaitu 1. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. 2. Kabinet Sukiman dan Suwirjo 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. 3. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. 4. Kabinet Ali Sastro Amijoyo 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956. 6. Kabinet Ali Sastromijoyo II 24 Maret 1956 sampai dengan 14 Maret 1957. 7. Kabinet IR Juanda 9 April 1957 sampai dengan 5 Juli 1959. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.